time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sandi Krasnala Kelompok. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang cagar alam Mutis dan juga perubahan cagar alam Mutis menjadi taman nasional yang ke-65 di Indonesia. Oke, kembali ke video selanjutnya. Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah provinsi yang wilayahnya mencangkup beberapa pulau. Area tersebut menyimpan keanekaragaman hayati yang dilestarikan. Upaya-upaya konservasi yang dilakukan demi kelangsungan hidup tumbuhan dan satwa di provinsi ini. Hal itu bisa dilihat dari hadirnya cagar alam Mutis yang menjadi kawasan perlindungan dan konservasi tumbuhan dan satwa yang hidup di dalamnya. Selain menyimpan kekayaan alam, cagar alam Mutis juga menjadi tempat wisata favorit masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Cagar alam Mutis juga menyimpan mitos yang dipercaya masyarakat sejak dahulu, dan adanya ritual adat yang wajib dipatuhi oleh masyarakat yang berkunjung ke Gunung Mutis. Cagar alam Gunung Mutis memiliki luas 12 hektar. Ini merupakan salah satu objek wisata andalan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan wisata ini berjarak sekitar 140 km sebelah timur laut. Secara geografi, cagar alam Mutis terletak di wilayah Kecamatan Molo Utara di Kabupaten TTS. Yang berikut perubahan cagar Mutis menjadi Taman Nasional Mutis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menegaskan bahwa perubahan fungsi cagar alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional bukan penurunan status kawasan hutan. KLHK lebih fokus terhadap upaya pelestarian Taman Nasional Mutis Timau yang terdiri dari wilayah EKS, cagar alam dan hutan lindung perlu dikelola sebagai sebuah kesatuan benteng alam melalui sistem zonasi. Hal ini untuk mempertahankan kondisi habitat, biofisik, serta landscape kawasan cagar alam dengan tambahan ruang yang lebih luas dari EKS kawasan hutan lindung. Pada tanggal 8 September 2004, setelah dideklarasikan pembentukan Taman Nasional Mutis Timau yang merupakan taman nasional yang ke-56 di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 946 Tahun 2024 tentang perubahan fungsi dalam fungsi pokok cagar alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional dan perubahan fungsi antara fungsi pokok kawasan hutan lindung menjadi Taman Nasional Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas 78.789 hektar. Luas Taman Nasional tersebut meliputi kawasan EKS Hutan Lindung Mutis Timau. Pasca dilakukannya deklarasi tersebut, munculnya beberapa pertanyaan publik dan komunitas budaya yang menyesalkan dilakukannya perubahan fungsi kawasan cagar alam sebagai sebuah penerus status. Tidak dilakukannya dialog dengan tokoh adat, tidak ada masa akademi, kekhawatiran rusaknya hutan yang penting dalam tata air dan nilai budaya, sehingga kecurigaan yang akan dibangun sarana wisata yang masif maupun kemungkinan eksploitasi bahan gilian berupa logam yang berharga. Terdapat pemberitaan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta kekeliruan mengambil sikap, maka KLHK menyampaikan beberapa butir penjelasan atau klarifikasi yang dikeluarkan oleh KLHK. Yang pertama itu, dalam terminologi perubahan fungsi kawasan hutan, perubahan fungsi dari hutan lindung cagar alam menjadi taman nasional tidak dikenal istilah penurunan fungsi.
Hal yang dilakukan dengan perubahan fungsi tersebut merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengakomodasi dan kegiatan existing yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Dengan fungsi cagar alam, maka aktivitas pemanfaatan yang dapat dilakukan hanya untuk kepentingan penelitian dan pembangunan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan-kegiatan lainnya menuju budidaya. Sedangkan aktivitas existing yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat antara lain mengambil madu hutan, mengambil kayu bakar, mengambil lumut dan jamur, pemanfaatan air, mengembangkan ternak, melakukan acara ritual, agama, budaya, religis, serta wisata alam. Dengan fungsi sebagai cagar alam, maka aktivitas tersebut tidak dimungkinkan. Upaya perubahan fungsi menjadi taman nasional adalah mengakomodasi sebuah kepentingan tersebut. Yang kedua, proses perubahan fungsi hutan lindung Timau dan cagar alam Timau ditempuh sesuai produsen diantara dalam Peraturan Menteri LHK Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan yang berubah fungsi kawasan hutan. Proses tersebut meliputi usulan atau proposal, penelahan dokumen usul pada Ditjen Teknologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, pembentukan tim pandu atau studi atau penelitian lapangan oleh tim terpadu, menyampaikan laporan dan rekomendasi oleh tim DU kepada Menteri LHK. Proses penelahan laporan secara penerbitan keputusan Menteri LHK, tim terpadu memiliki pilihan untuk tidak mengkomunikasikan perubahan fungsi, mengkomunikasikan sebagai ataupun mengkomunikasikan seluruhnya. Oke guys, sekian deskripsi saya tentang perubahan Mutis menjadi taman nasional. Maaf jika ada salah kata ataupun kurang jelas ataupun gak tahu lagi, tapi semoga bermanfaat buat teman-teman. Dadah.